Bismillahirrahmanirrahim. Wasunna lan den sunahake apa nutkun mengucapkan biman wiyin ing salat kang den niati. Manwiyin pasti asalnya adalah manwiyun. Lalu salah satu di antara ya atau wawunya itu sukun. Biman wiyin kelawan salat atau ing salat kang den niati qabla takbiroi ing dalem sadurunge takbir. Ngucap ya, ngucap tuh usolli itu ngucap. Bukan niatnya bukan, tapi nutkunnya ucapan. Mantik tuh nutkun tuh. Manusia itu hewan yang bisa berucap tuh apa? Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara. Al-insan hayawanun natik. Wala yantiku wa ma yantiku anil hawa. Rasulullah wa ma yantiku anil hawa. Rasulullah tidaklah berkata-kata dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Inna toko yantiku itu artinya berbicara. Disunahkan untuk mengucapkan sholat yang diniati sebelum takbiratul ihram. Sholli fardul sunnah. Syafi'i ya. Sebelum takbir liyusa'ida. Lamnya lam apa? Lamukai. Liyusa'ida. Amil nawasib supaya membantu. Opo al-lisanu lisan al-qalba ing ati, supaya lisannya bisa membantu menggugah hati gitu loh maksudnya. Khurujan krana metu min khilafi man saking nulayani wong aujaba kang wajibake sapa manhu ing nutkun. Kiai Musonib mengatakan demikian itu dalam rangka keluar dari perselisihan ulama atau ya keluar dari selisih atau perselisihan ulama yang mewajibkan ucapan tadi. Walau syakkalan lamung mang-mang sapa wong hal ata anatah nekani sapa wong bikamalin niyati kelawan sempurnane niat aula atawa ora au hal nawa atawa anatah ana apakah niat sapa wong zuhron ing duhur au asron atawa asar fa in dzakaro ya. Launya belum ada jawabnya nih, kan lau syakka ya, launya belum ada jawabnya. Sudah ketimpa lagi sama syarat, jadi syarat di dalamnya ada syarat. Hal ata ya, jadi lau syakka itu syaratnya, syarat besarnya tuh. Lau syakka lamun mang-mang sapa wong hal ata bikamalin niyah aula au hal nawadzuron au asran fa in dzakaro mongko lamun eling sapa wong ba'da tuli zamanin ing dalem sakwise suwene waktu au ba'da ityanihi atawa ing dalem sakwise nekanine wong biruknin kelawan sakrukun walau kaulian, namanya lau ghoyah ini bukan lau syarat. Walau kaulian senejan rukun kang bangsa kauli kal qiraati kaya bacaan batalat mongko batal apa salatuhu salate wong
au qablahuma atawa ing dalem sadurunge karone. Tulis zaman atau rukun kauli, fala mongko ora batal. Ya, masih persoalan niat. Anggap kita itu belajar sholat dari nol, tapi dengan sebuah panduan. Kalau ada orang ragu, dia itu niatnya sempurna atau tidak? Itu ragu, saya itu niatnya sempurna apa enggak? Atau dia ragu, yang saya niatkan itu zuhur atau asar sih? Begitu. Baik. Kalau dia ingat tentang keraguannya tersebut dengan masa yang agak lama, gitu ya. Niatnya itu agak lama. Ya, lamalah niatnya gitu loh. Nanti kita ukur ngurfunnya. Atau dia ragu terhadap niatnya itu setelah dia melakukan satu rukun, meskipun rukun qauli, maka sholatnya itu batal. Ukurannya dua. Yang pertama, zamanun tawilun. Yang kedua, ba'da ityanihi biruknin walau qauliyan. Ityanihi biruknin qauliyan. Yes. Allahu Akbar. Sudah. Ya. Lalu kita membaca doa iftitah biasanya gitu. Ya, ngerti kan? Terus kita mungkin berdirinya saking asiknya nggak baca-baca Fatihah misalnya, sampai waktu yang dianggap lama. Ngerti ya? Terus, ya Allah, saya itu tadi niatnya gimana sih, sempurna enggak? Saya itu niatnya tadi ta'yinnya gimana sih, zuhur atau asar? Sholatnya batal. Satu. Atau yang kedua, masanya nggak lama, pendek, tapi sudah mengerjakan satu rukun qauli. Seperti Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Saya itu niatnya gimana sih, bener apa enggak? Sempurna apa enggak? Maka batal. Wa illa fala. Kalau belum melakukan dua ini, zamanun tawil artinya zamannya masih kosor. Ityanuhu bidzikrin qawliyah tidak juga, maka tetap bisa dirubah niatnya dalam hati. Ngerti kan begitu? Gimana? Allahu Akbar. Saya niatnya dua atau ya langsung aja diduhurin dalam hati. Yang saya niatkan adalah duhur. Wasaniha utawi kaping lorone arkanus sholah. Nah, sudah ya, niat selesai. Sekarang pembahasannya beda lagi. Iku takbiratu taharrumin takbiratul ihram. Lil khobari krono ono siji hadis al muttafaqi kang disepakati opo alaihi ing atase khobar. Ya, rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Sesuai dengan hadis yang telah muttafaqun alaih disepakati. Hadisnya apa? Idza kumta ila sholati fakabbir. Idza kumta ing dalem nalikane jumeneng sapa sira ila sholati marang sholat, fakabbir mongko takbira sira. Jika engkau melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Itu hadisnya. Hadis dari situlah akhirnya para ulama menganggap bahwa takbiratul taharrum atau takbiratul ihram itu dianggap wajib. Sumia dan arani
Apa takbiru taharrum? Bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon taharrum. Kenapa takbiratul ihram itu dinamakan ihram? Li'annal musalliya krono satune wong kang salat iku yahrumu haram alaihi ingatase salat bihi sebab takbiratul ihram apa ma barang kana kang ono apa ma iku halalan halal lahu kadwe wong qablahu ing dalem sadurunge takbiratul ihram min mufsidatis sholati saking pira-pira perkara kang rusak salat. Takbiratul ihram itu kenapa sih dinamakan takbiratul ihram? Ya takbir itu dalam salat ada dua. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Intikal itu artinya pindah. Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul intikal, takbir yang lain. Kalau takbiratul ihram takbir pertama namanya takbiratul ihram. Itu ya, begitu ya. Takbiratul ihram itu bukan ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan maka namanya adalah raf'ul yadain. Raf'ul yadain. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Takbir gitu tuh. Takbir Allahu Akbar gitu kan. Cuman ada bedanya takbir untuk ihram, takbir karena intikal. Kalau takbiratul ihram, sebab kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dinamakan takbiratul ihram li'annal musalliya, karena orang yang sholat yahrumu alaihi bihi maka nahalan lahu qablahu min mufsidatis sholah. Karena orang yang sholat setelah mengucapkan ini ya bihi, karena takbiratul ihram itu yahrumu alaihi, haram bagi dia untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya halal. Makan tadinya halal, ngobrol tadinya halal, bercanda tadinya halal, gerakan banyak tadinya halal, tapi setelah takbiratul ihram maka menjadi haram. Artinya jadi ihram itu diharamkan, min mufsidatis sholah, ngobrol, makan, tidur haram. Setelah ngucapin takbir ini, takbir sama-sama takbirnya. Allahu Akbar pertama takbir, ruku takbir, sujud takbir, julus subaina sajdatain takbir. Cuman takbir pertama dengan takbir yang lain beda. Kalau takbir pertama namanya takbiratul ihram, kalau takbir yang lain namanya takbiratul intiqal. Wa ju'ila lan den dadiake apa takbiratul ihram Fatihatas sholati ing pembuka sholat liyas tahdira supaya menghadirkan sopo al musolli wong kang sholat maknahu ing maknai takbiratul ihram adalah kang nuduhake ala azati man ingatase keagungane zat tahayya kang nyawis-nyawis, tahayya kang nyawis-nyawis. Bentar. Sapa musolli li khidmatihi marang khidmaheman hatta tatimma sehingga sempurna lahu kadue musolli opo al haibatu ke haibah wal khusyu'u lan khusyuk. Wa ju'ila fatihatal kitab,
Kemudian takbiratul ihram itu ya, kemudian takbiratul ihram itu dijadikan sebagai pembuka daripada sholat supaya liyastahdhira al-musalli ma'nahu, supaya orang yang sholat itu bisa menghadirkan maknanya takbiratul ihram yang menunjukkan keagungan zat, ya, keagungan zat yang mana dia merasa nyaman khidmah kepada zat tersebut, sehingga karena dia merenung dengan hal itu sehingga dia sempurnalah khusyuk dan haibahnya kepada zat tersebut. Wa min sama lan saking ing dalem kene panggonan zida den tambahake fi taqarrurihi ing dalem wolak walike takbiratul ihram liyudawima supaya nglanggengake sapa wong istishaba zainika ing nglanggengake mengkonon-mengkonon haibah lan khusyuk fi jami'i sholatihi ing dalam sekabehane sholate musolli. Nah, dari sinilah maka boleh ditambahkan untuk membolak-balikan takbir Allah, Allah gitu loh misalnya ya. Nah, supaya orang yang sholat itu di dalam setiap aspek sholatnya sampai berkelanjutan fi jami'i sholati itu istishaba dzainik, itu selalu melanggengkan atau membersamai khusyuk dan haibah tadi dalam sholatnya itu. Makrunan hale dan barengake bihi kelawan takbir opo an niyatu niat sambil takbir Allahu Akbar sambil merenung tahayya gitu, sambil merenung tahayya li khidmatihi, sambil merenung bahwa saya merasa nyaman khidmah kepada zat yang maha kuasa gitu. Allahu Akbar. Harus barengi. Ya anak takbira krono satune takbir iku awalu arkanis sholati kawitane pira-pira rukun salat. Nah, jadi takbir dengan niat itu harus berbarengan. Kenapa? Karena takbir itu permulaan dari rukun-rukun salat. Fatajibu mongko wajib. Apa muqaranatuha barengake takbir. Oh, barengake niat bihi kelawan takbir. Bala buddha balik ora kena ora. Apa ayas tahdiro nyento ngadirake sapa musolli. Kula mu'tabarin ing saben-saben perkara kang den syaratake fiha ing dalem niat mimma saking barang marro kang lewat apa mawa ghairi hilan liyane makal qasri kaya qasr lil qasiri kadue wong kang qasar wa kauni hilan anane musolli iku imaman imam au makmuman atau makmum fil jumu'ati ing dalem Jumat wal qudwatinal niat makmuman ni makmumin kadue makmum wa fi ghairiha ing dalam sakliyate Jumat ma'abtidaihi sartane ngawitine wong lumayastamiru nuli tetep sapa musolli mustashiban hale langgengake lidzalika marang mengkonon apa haibah khusyuk kulihi yos kabehane wong ila kulihi salat ila ra'i takbir ila ra'i marang ra. Takbir itu adalah permulaan rukun daripada rukun-rukun sholat. Gitu ya. Fatajibu muqaranatuha bih. Maka wajib membersamai niat dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbir,
maka saat itu juga kita niat. Jadi harus muqaran. Bala budda ayastahdira kulla mu'tabarin mimma, bahkan setiap orang yang sholat itu wajib menghadirkan segala syarat-syaratnya niat yang telah disebutkan dan lain sebagainya, seperti qashar bagi orang yang qashar, makmum, imam untuk sholat Jumat, qudwah bagi makmum dan lain sebagainya. Itu harus menghabiskan masa takbiratul ihram tersebut. Jadi jangan kurang dan jangan sebelum takbiratul ihram, jangan setelah takbiratul ihram. Kita niatkan sholat, apapun yang berkaitan dengan sholat, entah itu qosornya, entah itu makmum, itu wajib kita kerjakan ketika dalam takbiratul ihram. Jadi nggak bisa Allah qosor gitu loh, nggak bisa. Paham ya? Allah qosornya lillahi ta'alanya mustaqbilal kiblatinya, itu dalam sholat semua. Jadi nggak bisa Allahu Akbar lagi sholat Jumat makmumannya setelah begini tuh nggak bisa. Allahu Akbar imamannya setelah begini tuh nggak bisa. Bahkan dari awal summayastahbiru mustahbil dari ila ro sampai ro Allahu Akbar itu harus Jadi begitu Allah saya berniat sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala ro gitu, Allah Akbar harus begitu. Rada angel sih begitu ya. Rada angel begitu, tapi emang harus seperti itu gitu caranya. Wafi kaulin, bahkan ada satu ungkapan sohaha yang dibenarkan hu ing qaul sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i, yakfi cukup opo kornuha barengake niat bi awalihi kelawan kawitane takbiratul ihram. Tapi ada sebuah ungkapan yang mengatakan sudahlah takbiratul ihram awalnya saja. Niatnya saya berniat sholat fardu duhur Allahu Akbar, enggak apa-apa. Tapi untuk kauli yang pertama tadi, begitu Allahu Akbar niat sampai tuntas. Misalnya dikasih sunah-sunahnya, mustaqbilal kiblatinya, adaan atau qodoannya, makmuman atau imamannya. Jangan sampai kita Allahu Akbarnya selesai tapi niatnya belum tuntas gitu maksudnya. Begitu Allahu Akbar ro di akhir, tuntas kita sudah niatnya. Gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Tetapi ada kaul yang mengatakan, kaul ini dibenarkan oleh Imam Rafi'i. Yakfi kornuha, membarengkan niat, membersamai niat, itu cukup di awal takbiratul ihram saja. Allah, selesai kita niat Allah, masih ada sisanya gitu loh. Saya niat sholat fardu duhur Allahu Akbar, sudah. Itu dianggap sah, karena nggak ngerepotin juga itu. Nggak ngerepotin. Wafil majmu'i lan ing dalam kitab majmu' wa tankih lan kitab tankih al-mukhtaru utawi kang den pilih pendapat iku ma barang ikhtaro kang milihu ing ma sapa al-imamu imam wal Ghazali lan Imam Ghazali innahu sa'tuhune kelakuan iku yakfi cukup fiha ing dalam niat opo al muqaranatu barengi al urfiyatu kang bangsa kebiasaan indal awami ing dalam mungguhe wong-wong awam bihaitsu yu'addu ing dalam sekirane den wilang-wilang bihaitsu yu'addu ing dalam sekiraan dan wilang-wilang. Apa al-muqaranah mustahdiron ing wong kang ngadirake li sholati marang sholat. Di dalam kitab Majmu' dan kitab Tankih
pendapat yang dipilih adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ghazali, bahwasanya yakfi fiha al-muqaranatu al-urfiyatu, cukup di dalam niat itu, cukup di dalam takbiratul ihram itu membarengi niat sholat yang zaman dan lamanya itu sesuai dengan urf bagi orang-orang awam. Ya, Allahu Akbar, sudah segitu aja. Nah, bisakah kita menggenapkan seluruh niat yang ada dalam hati sesuai dengan lamanya durasi itu? Allahu Akbar. Itu orang awam, Allahu Akbar. Maka niatnya pun harus segitu. Allahu Akbar. Nah, kalau secara uruf ukurannya segitu, maka andaikan takbiratul ihramnya lama tidak apa-apa. Allahu Akbar. Arti ya. Tapi niatnya hanya sekedar Allahu Akbar. Niatnya segitu, tapi takbirnya Allahu Akbar. Itu nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan uruf. Bagi orang-orang yang awam. Qala Ibnu Rif'ah, qala ngendika sapa Ibnu Rif'ati Ibnu Rif'ah innahu sa'tuhune ma ikhtarahul imam iku al-haqqu bener alladzi kang la yajuzu kang ora podo apa siwahu sakliyane ma ikhtarahu wa sawabalan benerake hu ing ma ikhtarahu sapa as-Subki Imam Subki. Bahkan menurut Imam Ibnu Rif'ah yang benar tuh yang begitu. Sudah di awal niat, di awal takbiratul ihram aja niatnya, nggak usah berbarengan sampai ro gitu. Dibenarkan oleh Imam Subki. Wa qala lan ngendika man utawi sapane wong iku lam yakul orang ngucapake sapa man bihi kelawan ma ikhtarahu waqa'a mongko tumiba sapa man fil waswasi ing dalem waswas al mazmumi kang den cela. Bahkan apabila ada seseorang yang mengatakan tidak mau berpendapat seperti pendapatnya Imam Ghazali gitu. Ini gitu, pendapatnya Imam Zainuddin Al-Maribari yang punya Kitabatul Mu'in itu harus sampai ro. Allahu Akbar. Aku berniat sholat fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala, bar, gitu harus begitu kan. Nah, tapi menurut Imam Ghazali dan yang lain nggak seperti itu. Menurut beliau nggak seperti itu, cukup Allah di awal takbiratul ihram, dia niat Allah. Takbiratul ihram sisa nggak apa-apa. Nah yang benar tuh begitu. Yang benar tuh begitu. Yang benar kan? Bahkan ada yang mengatakan, Imam Subki mengatakan, barang siapa yang tidak mengikuti pendapatnya Imam Ghazali, maka dia akan terjerumus dalam was-was yang tercela. Jadi kalau kita mengikuti pendapat Allahu Akbar sampai ro, berarti kita sudah termasuk orang yang terjerumus dalam was-was yang tercela begitu. Maka harus bagaimana? Udah Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, udah sebisanya kita aja lah. Yang penting niat itu berada dalam takbiratul ihram. Jangan di luar. Jangan sebelum atau jangan sesudah. Itu aja gampang. Jangan bikin ribet. Wa indal a'immati salasati lan ing dalem mungguhe pira-pira imam kang telu ya juzu wenang apa takdimun niyati dinginake niat alat takbiri ing atase takbir bizamani kelawan zaman al-yasi al-yasiri kang pendek. Tapi gitu. Menurut tiga imam, berarti tiga imam itu selain Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, lalu satu Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'inya gak ikutan. Menurut tiga imam itu boleh kita niat lalu takbiratul ihram tapi jangan kelamaan. Sholli fardhu dhuhri, Allahu Akbar gitu. Artinya gak ribet, malah lebih enak begitu. Tidak ribet, malah lebih enak begitu. Jadi takdimun niat, mendahulukan niat daripada takbir bizamanil yasir, menurut zaman yang
pendek. Wa yata'ayyanu lan tertentu ake fihi ing dalam takbiratul ihram alal qadiri ing atase wong kang mampu Allah apa lafdu Allahu akbar lafat Allahu akbar lil ittiba'i krana manut au Allahul akbaru atau Allahul akbar. Oke, takbiratul ihram tuh khusus lafadznya. Wa yata'ayyanu khusus lafadznya bagi orang yang mampu. Kita semua qadir, termasuk orang yang mampu, untuk mengucapkan lafaz Allahu Akbar saja. Kalau tidak, Allahul Akbar, ada alif lamnya. Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Wala yakfilan ora cukup apa Allahu Akbar, Allah Akbarullah, Allah Akbarullah nggak boleh. Akbarullah nggak boleh. Wala Allahu kabir, nggak boleh Allahu kabir, harus pakai Allahu Akbar atau af'alut tafdil au a'zam atau diganti akbarnya menjadi akdom. Allahu kabir, ikutan siapa? Ya. Allahu a'zam. Nah, ini nabinya udah beda ini, Pak. Nabinya udah beda. Walar Rahman, dan tidak boleh diganti Allahnya dengan Ar-Rahman. Mentang-mentang baru hatam Imriti atau Alfiyah. Ar-Rahmanu Akbar. Ya. Jadi lucu juga. Wa yadurru lan bahaya opo ikhlalun nyacadake biharfin kelawan huruf min Allah Akbar. Bahaya dan haram memberikan cacat, melo-meloin satu huruf dari Allahu Akbar tuh. Satu cacat aja, satu aja dicacadin hurufnya, maka nggak bisa. Ya, nggak bisa, dicacat tuh dirusak. Allahu Akbar. Nah, pakai qaf. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh begitu, karena ikhlal masuknya. Ikhlal tuh nggak boleh. Atau Allahu Akbar, oh, pakai hak Allahu. Nah, saking pengen bahasa Arabnya Allahu Akbar, nggak bisa, nggak sah begitu. Namanya ikhlal. Wa ziyadatu harfin bi ghairil makna yughayyirul makna. Wa ziyadatu harfin lan nambahi huruf yughayyiru kang rubah opo ziyadah al makna ing makna. Kamad di hamzati Allah, seperti memanjangkan hamzah Allah, atau menambah huruf yang bisa berpotensi untuk udah sih gini aja, Allahu Akbar aja gitu. Ngerti kan? Kau takbir bagaimana yang benar, Ustazah? Allahu Akbar. Ini boleh Allahu Akbar kudu pribadi sih. Pengen banyak kemauan, Allahu Akbar saja. Kalau dipanjangin Allahnya, mau apa? Pahala nggak dapat kan? Berkat nggak dapat, voucher nggak dapat. Kenapa harus Allahu Akbar? Kenapa harus begitu? Kenapa nggak simpel Allahu Akbar? Udah cukup begitu. Nggak usah tambah-tambah ini, nggak usah ikhlal, nggak usah apa. Nah, kalau Allahu Akbar dipanjangin A-nya, maka sholatnya tidak sah. Wa ka alifin lan koyo alif ba'dal ba'i ing dalam sakwise ba. Tahu kan? Allahu Akbar. Itu enggak sah. Ada lagu Allahu Akbar. Itu bukan takbir namanya. Iya kan, nanti jadinya ada Allahu Akbar. Kan bukan begini. Iya kan? Enggak ada wazan af'al untuk akbar itu enggak ada. Terus Allahu Akbar. Ini yang benar sudah begitu. Gak usah harus Allah ba'dal ba. Setelah ba wa ziyadatu wawin lan nambai wawu. Ada yang ada macam-macam ditambahi wawu lagi. Allahu Akbar gitu. Itu nggak sah, salatnya nggak sah. Qoblal jalalati ing dalem sadurunge wa Allahu Akbar nggak sah. Wa takhlilu wawin sakinah, atau menyela-nyelai wawu sakinatin kang sukun. Au mutaharrikan, atau berharokat bainal kalimataini ing dalam antara kalimat
Mau wa Allahu Akbar nggak boleh, mau Allahu wa Akbar nggak boleh. Pokoknya jangan macem-macem ini. Wa kadzalan iku koyo iki ziyadatu maddil alifi. Nambahake dawai alif allati kang bainal lami ing dalam antarane lam wal ha ilam laha. Apa sih yang kayak gimana sih? Oh, Allah. Gini. Itu gini bentar. Ziyadatu maddil alif. Oke. Kita fokus di lafaz jalalahnya. Ini antara lam dengan ha. Ini dipanjangin melebihi pandangan ila haddin marang watasan la yaro kang ora ningali hu ing had sopo ahadun salah satu ulama minal qurra'i saking para qurra. Kan emang panjang Allahu Akbar gitu aja ya. Tapi dipanjang Allah. Nah, ini nggak boleh. Yang dipandang yang memang menurutnya bukan had, menurut ahlul qurra tuh bukan hadnya begitu. Wis yang paling selamat adalah Allahu Akbar. Dari paling selamat itu maus. Usah pengen gaya-gayaan. Walaya durulan ora bahaya. Opo waqfatun berhenti yasirotun kang setitik baina kalimataihi. Ing dalam antarane kalimat lorone takbir. Wahya utawi waqfah iku saktatut tanafus, berhentinya bernafas. Wala dhammur ra ilan ora bahayane opo mendomahkan ro. Jadi yang boleh itu hanya tanafus saja. Apa tanafus itu? Saktatun yasirun atau waqfatun yasirun baina kalimatai. Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Nanti ya, untuk tanafus, untuk nafas. Allahu Akbar. Itu boleh. Atau roknya dikasih dhammah. Ya bang, karena khobar itu rofa. Allahu Akbaru. Nggak boleh. Tapi kalau dhammahnya itu dikasih tanwin, ngerti kan? Akbar itu isim ghair munsharif atau munsharif? Kalau ghair munsharif berarti jangan dikasih. Nah, kitanya emang berambisi untuk kasih tanwin yang nggak boleh. Allahu Akbarun. Soalnya batal nggak? Tapi Allahu Akbaru nggak apa-apa. Wis gini, yang paling selamat adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar.